Welcome di Rumah Podcast pada malam hari ini. Tamu undangan, kalau Boksu Franky mah sudah kita kenal cukup dekat sekali, kita udah tahu ya kan. Cuman ada satu orang wajah baru di Totok Live ini, Bro. Iya, benar. Ya, ini teman Anda ya, kalau nggak salah ya. Ya, teman saya benar. Teman saya. Kalau gitu biar dia perkenalkan biar diri dia sendiri perkenalkan diri juga. Silakan. Ya, namaku Philip. Aku pelayanan di GMI Getsemani di Binjai. Fokus di pelayanan youth juga. Fokus di pelayanan youth ya, youth worker ya. Bareng-bareng sama kita ya. Benar. Senasib. Senasib. Kok senasib, Bro? Ada apa nih di youth worker nih ya? Ada apa gitu. Iya. Hari ini kayaknya kostum mereka merah-merah. Merah. Tapi kita biru ya. Kita Kayaknya biru. agak berbeda gitu ya. Tapi Agak lain. ada something mungkin dengan warna ini gitu loh. Iya. Menunjukkan ada semangat kayaknya ya. Benar. Kalau merah kan tuh kayak macu banget ya kan. Nah, jadi kenapa kita ada merah, ada biru? Nah, ini kan bulan-bulan ini kan ada dua perayaan tahun baru ya. Tahun baru ya. Benar. Dua perayaan tahun baru. Nah, kita tuh memperingati tahun baru yang internasional. Kalau mereka memperingati tahun baru yang Chinese. Internasional juga. Ya internasional juga sih ya. Ya memang ya, benar. Iya. Tapi kan khusus budaya Chinese aja gitu ya. Khusus budaya Tionghoa ya, bukan boleh. Masih boleh bilang Chinese nggak sih? Nanti kena somasi pula. Enggak ya. Tapi sebenarnya yang merayakan tahun baru menurut kalender lunar itu ya, nggak orang Tionghoa aja loh. Ada orang Vietnam. Iya, banyak ya. Asia ya. Jadi nggak purely Chinese aja sih. Nggak purely Chinese ya. Oke. Jadi di suasana yang semangat ini ya, di tahun yang baru ini, kita pengen ngobrol-ngobrol nih ya. Iyalah, pastilah. Ya gimana kita mau melihat tahun ini gitu ya. Boleh. Apalagi di Medan, waktu tahun baru kemarin di Medan gimana, Bro? Itu cukup meriah sih, apalagi yang kalangan-kalangan orang-orang GMI Gloria. Kalau nggak salah saya pernah tahu ada satu anak muda, bukan anak muda sih, kalangan youth kita lah ya kan. Yang masih muda lah. Yang masih muda lah kan. Mereka barbekyuan, mau nyalain mercon, bukan ke atas, ke bawah. samping. Samping. Memakan korban jiwa katanya. Di Binjai bukan korban jiwa sih. Perayaan tahun barunya di Binjai. Iya, perayaan tahun baru di Binjai. Meriah juga sama ya. Meriah juga ya. Tuh malam tahun baru tuh, kembang api, Oh petasan. iya. Ada barongsai itu. Oh, barongsai. Belum. Lupa saya. Oh, belum ya. Biasanya kan rame ya, cukup rame biasanya kan. Iya. Kita pernah di Binjai, Boksu. Iya. Kita sudah lupa gak mengenang masa-masa waktu di Binjai, Boksu? Ya, pasti nggak lupa. Ya. Sedap. Pasti ingat itu. Apa yang Boksu ingat selama di Binjai? Ya, termasuk ini ya, Philip tadi ya. Philip dulu, kalau nggak salah kan memang. Oh, ya lanjut dulu lah. Saya baru ingat ini. ya dulu di remaja ya. Nah itulah dulu kan juga pernah ini ya, jadi pembina pemuda remaja gitu ya. Jadi ya pernah satu waktu juga lah sama-sama dengan anak-anak muda, sama-sama ya main gitu lah. Iya. Boksu kurang minum kayaknya, suaranya makin kecil. Oh ya, kita mungkin harus minum. Jadi biar Boksu lebih bersemangat untuk menyampaikannya gitu kan. Ya. Nah, Philip Binjai dari kecil ya. Iya, dari kecil. Binjai dari kecil ya. Jadi kayak saya agak-agak ingat-ingat enggak gitu. Tentang ingat-ingat enggak itu dari mana sih? Misalnya kayak Philip pernah remaja bareng nggak sih sama saya gitu. Oke. Kita pernah di P3 atau youth camp-nya bareng nggak sih sebenarnya? Coba cek KTP-nya. Ininya sama nggak? Iya, silakan di ini. Ya, Boksu. Kita sambil ini ya, sambil ini minum. Punya Boksu. Iya, silakan Boksu. Ini sambil menikmati Chinese tea ini. Kita boleh ganbei dulu nggak sih? Oh, kan B ya. Kita ganbei dulu lah. Oke. Yo, selamat. Happy New Year. Happy New Year. Nih ngomong-ngomong tentang tahun baru nih ya. Dari Boksu Franky sama Philip, contoh Philip sendiri punya ini nggak? Punya resolusi nggak? Ada something nggak yang mungkin pengen dicapai nih di tahun ini? Ya, saya dulu ya. Ya, oke, silakan. Kalau secara khusus sih ya, saya memang nggak ada, tetapi resolusinya ya pasti itulah sesuatu di tahun ini yang harus lebih baik dari tahun-tahun kemarin.
ya kan. Sesuatu yang tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Iya. Oh, itu sesuatu itu apa, Bos? Nah, kalau saya ya tentunya fokusnya di pelayanan gitu ya. Jadi Oke. maksudnya ya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan semakin baik di dalam pelayanan saya tentunya kan gitu. Kalau boleh tahu, Bos di tahun ini pegang di pelayanan apa aja? Ya. Kalau sampai saat ini sih memang masih di ya kalau sebagai asisten pimpinan jemaat juga di khusus juga di bagian kedukaan. Oh, Ya, kedukaan. iya. Sama ada ini di persekutuan HK sama HK. persekutuan Hong Kong Hu gitu ya. Konghu ya. Banyak juga yang Boksu pegang ya. Iya. Oh, mantap juga pelayanan Boksu ini ya. Oke, jadi harapan lain dari pelayanan jadi lebih baik lagi apa? Selain pelayanan mungkin untuk ini kan pelayanan berarti kan ke orang Iya, gitu ya. betul, Tapi betul. ke dalam diri sendiri apa yang menjadi harapan gitu. Ya, yang pasti ini lah antara hubungan saya dengan Tuhan Allah Hmm, semakin dekat, semakin intim ya. Dan itulah yang nanti akan mempengaruhi segala sesuatu baik dari yang saya pikirkan, saya katakan bahkan juga yang nanti saya lakukan gitu. Ya, kiranya juga bisa menjadi berkat lah tentunya baik untuk jemaat dan juga untuk orang-orang yang belum percaya bisa mengenal Tuhan gitu. Oh, oke. Kalau Philip sendiri, Ya, kalau saya sih memang tahun ini saya akan mengalami banyak perubahan gitu. wah perubahan apa nih? Perubahan status gitu. Pasti. Ya, jadi status dari LDR jadi enggak. Oh, gitu. Siap. Menarik. Ya. Itu satu. Nyata Kemudian dia sudah taken ya. Iya. yang kedua tahun ini juga saya akan wisuda gitu. Oh iya, puji Tuhan. Bareng saya nanti. Iya, Oh, sama. Oh sama di wisuda. Iya. Bulan Agustus ya Bulan baru ya? Agustus. Iya, selamat ya. Ya. Jadi sebenarnya momen-momen ini tuh bisa dibilang saya udah masuk nggak praktek lagi, udah selesai Udah studi selesai. gitu, udah jadi hamba Tuhan Udah full full time. time ya. Iya, Sama iya. lah berarti ya sudah Iya, sama benar. kan hamba Iya. Tuhan full time. Nah, Iya. jadi dari situ waktu awal tahun itu waktu pergantian tahun ya saya merenungkan gitu. Wah, tahun ini banyak perubahan dan akan ada adaptasi berkaitan dengan ke ritme sehari-hari. Juga pelayanan tentu lebih banyak lagi tanggung jawab kan sudah selesai praktek. Nah, di situ jadi lebih harapannya sih lebih ke ya semoga Tuhan kuatkan, beri hikmat itu terutama. Selain itu yang baru, berarti kan selain memang Ya. status yang LDR tadi itu ya kan. Itu nggak usah ditekankan Selain hal yang baru, maksudnya ada merasa nggak bahwa tahun 2022 dan 2023 itu nanti sama-sama aja deh gitu. Ada nggak sih kesan yang seperti itu misalnya? Ada sih. Jadi akhirnya sih sama juga sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Akhirnya ya mengerjakan kegiatan sehari-hari lama-lama juga bosan, ya capek, juga pengen healing ya. Wah, Gitu. pengen healing. Binjai kalau di healing tuh Bukit Lawang ya. Banyak Oh tempat. banyak. Ya, memang sama ya. Tetap ada perasaan, yang sama. Tetap ada perasaan sama. Kalau lu bro gimana bro? Kalau gua ya mungkin kalau mau dibilang yang kita lakukan setiap hari pasti banyak yang sama ya setiap hari ya. Setiap hari kan kita masih makan, ya, Iya, pasti tidur. Itu kan sesuatu yang rutin tapi terkadang bisa bosen. Kita juga bingung ya kadang-kadang makan apa ya. Mungkin buka aplikasi pemesanan makanan online, lihat-lihat aduh ini lagi. Rasa bosan tuh pasti selalu ada sih. Nah, cuman tergantung kita yang bagaimana bisa mungkin ini ya, bisa apa namanya ya, kayak belajar dari yang rutin itu tapi kita enjoy it gitu loh. Biar walaupun memang akan kita lakukan berulang-ulang tapi jadinya kita tetap enjoy dan nggak bosen gitu loh. Oke. Poinnya menarik, enjoy ya. Jadi di tahun ini kita harus enjoy. Berarti kan dari yang tahun-tahun lalu berarti belajar dari yang kemarin-kemarin itu. Kalau mungkin kita nggak enjoy, sekarang kita harus hidup ke depannya lebih enjoy. Lebih Lebih menikmati ya. Lebih menikmati dan bersyukur ya. Iya karena kalau kita lihat ya, ada orang yang mengatakan tahun 2022 dan 2023 itu cuman ganti angka aja gitu kan, ganti angka. Jadi kehidupannya sama, masalahnya sama, toh gitu-gitu aja, masih jadi budak korporat gitu kan. Maksudnya menurut Boksu sendiri lah, kita sebagai orang Kristen, nanti mungkin juga dari pandangan youth worker kita,
anak-anak muda mungkin ya, masalah-masalah dia adalah anak muda. Jadi sebagai orang Kristen kita untuk menghadapi yang hari ini dan kemarin itu sebagai orang Kristen gimana sih gitu? Ya, nah satu hal yang memang harus kita ingat dan juga tetap kita syukuri, memang pergantian tahun itu pasti bisa berubah gitu ya, karena waktu berjalan terus, hari berganti hari, jadi pasti ada sesuatu yang baru. Nah, tetapi kembali seperti firman Tuhan juga mengingatkan, bagi kita orang yang percaya pada Tuhan dan yang memiliki Tuhan, kita tetap mensyukuri karena apa? Di dalam Tuhan ada kasih Tuhan yang membuat setiap hari itu menjadi baru gitu. Jadi kalau memang boleh dibilang di tahun yang baru ini, nah seharusnya setiap hari, setiap saat, asal kita tetap berserah, tetap peka kepada Tuhan, kita pasti bisa merasakan sesuatu yang baru. Yang baru itu. Iya, yaitu kasih Tuhan ya, rahmatnya Tuhan yang tetap Dia berikan kepada kita. Gitu. Iya. Menarik ya yang dibilang Bos Ya. Frankie ya. Jadi mungkin gak usah mesti nunggu sampai Betul. tahun baru, tapi Betul. setiap hari yang baru itu selalu ada berkat Iya. yang baru Iya. yang bisa kita Cuman kayak rasakan. cara kita melihatnya Iya. itu loh, Nah, cara kita dan, melihatnya. Iya, dan tahun yang baru itu kan merupakan sesuatu yang memang begitu real, maksudnya kan yang sudah bisa kita lewati setahun penuh, dan sekarang Tuhan juga memimpin, memberi anugerahnya untuk memasuki tahun yang baru. Jadi harusnya kita bisa lebih merasakannya itu lagi dan menikmati seperti itu tadi, bisa Menikmati ya iya, tadi ya. di dalam kasihnya Tuhan. Nah, kalau misalnya Philip misalnya. Iya, menyambung dengan Boksui katakan ya. Memang setiap hari itu Tuhan kan izinkan kita melalui banyak hal. Sebetulnya itu adalah satu pelajaran-pelajaran baru buat kita. Jadi meskipun mungkin masalahnya sama, tapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari tiap harinya, tiap minggunya. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari dan itu yang seharusnya kita pegang berharga sekali. Ya jangan sampai itu hari itu berlalu aja gitu. Ya rutinitas aja gitu. Berlalu, nah sayang sekali gitu. Tapi gimana kita sebagai anak muda juga jangan masa bodoh dengan kehidupan, udahlah lewat gitu kan. Apalagi masa muda itu sibuk ya, masa-masa produktif, banyak kegiatan dilakukan, tapi jangan sampai lupa untuk seperti sebelum tidur misalnya, saya pribadi kadang juga merenungkan apa yang saya sudah pelajari hari ini, Tuhan sudah kasih pelajaran apa gitu ya. Nah itu yang berharga sekali gitu. Jadi nggak lewat sekedar gitu, nanti berganti tahun begitu. Nah, pelajaran-pelajaran itu yang membuat kita semakin bertumbuh sebetulnya, baik secara rohani, kedewasaan, karakter. Nah, itu Cuman sih. masalahnya kan apakah setiap orang juga melakukan Nah, itu Iya. setiap malam ya kan? Setiap malam atau setiap pagi kadang kan apakah setiap orang melakukan hal itu? Jangan-jangan ya kalau misalnya dalam dunia yang udah berpacaran SMA atau SMP kadang yang selamat tidur ya, udah habis itu tidur. Ya kan? Ya kalau misalnya kita yang kerja, kita mungkin nggak pakai yang tidur ya, kita masih kerjain. Habis itu nanti udah Lembur capek, di rumah ya lembur jadinya. di rumah, habis itu tidur. Nah, kadang jarang untuk mengintrospeksi diri kadang ya. Iya. Apa sih yang baru, apa sih yang bisa saya syukuri, apa sih yang satu hal yang bisa saya syukuri gitu untuk hari ini. Saya pernah lakuin dan saya pernah nanya ini ke cuman satu orang gitu ya. Terus saya tanya dan bilang kayak apa sih yang hari ini yang bisa kamu syukuri gitu ya, kamu bisa kamu syukuri. Dan ya menarik sih, dia bilang ternyata aku masih bisa ini. Nah, kemudian yang kita doa bareng gitu. Wah keren sih. Jadi kadang kala memang ada yang nggak bisa, berarti kita sebagai teman atau sebagai ya tadi kan pacar gitu ya, mengajaknya untuk berpikir kepada apa yang bisa saya syukuri tuh hari ini. Kemudian besok pagi baru kita, loh kok jadi kesimpulan? So jadi kesimpulan. Ya itulah ya kan. Jadi kita belajar untuk hari ini dan apa yang kita syukuri supaya besok kita masih melihat ternyata masih bisa ada yang saya syukuri ya untuk hari esok. Gitu. Nah kalau aku biasanya suka ini sih, suka menyimpan hal yang bisa disyukuri itu dalam foto. Jadi aku foto, habis itu aku ini kasih note gitu loh di fotonya. Jadi ini something yang aku syukuri hari ini gitu. Itu sangat menarik sih. Jadi pas tahun lalu itu kumpulin lagi foto-fotonya, aku lihat lagi. Ternyata sepanjang tahun itu banyak ya momen yang aku lewati gitu loh. Oke. Jadi foto itu kamu print semua? Nggak di print sih, simpannya digital. Oh simpannya digital. Cuman kayak terus ngetiknya tuh gimana? Ngetiknya biasanya nanti nama filenya itu aku rename aja, kasih note gitu loh. Oh dikasih note gitu. Wah menarik ya.
pria romantis juga ini. Saya tidak bisa yang romantis. Astaga. Ini kayak harus di-cut ya nanti yang itu denger nih. Tidak perlu di-cut. ya. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi Boksu juga ada hal yang sama, mungkin kan ada yang kayak tadi foto gitu ya. Mungkin Boksu sendiri secara pribadi melakukan. Iya. Mungkin cara untuk hari ini gue bersyukurnya gimana gitu. Ya. Kalau saya sih memang kembali sih dalam perenungan lah gitu ya. Jadi sebelum tidur memang kembali merenungkan sepanjang hari ini apa yang sudah terjadi, apa yang dialami, yang mungkin juga kegagalan atau kesalahan yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran ataupun mungkin juga ada kebanggaan-kebanggaan yang prestasi-prestasi. Nah, tapi ini semua bukan membuat kita melupakan Tuhan gitu, tapi semakin dekat, semakin intim dan semakin berpegang kepada Tuhan Allah. Berarti memang bahwa kita sepakat ya bahwa tahun baru itu memang selalu berganti gitu ya. Sama lah kayak hari-hari kan selalu berganti, tapi ada makna tersendiri yang bukan hanya sekedar doang gitu ya. Bahwa kita tidak hanya sekedar ada di hari itu, tapi kita memang memaknai hari itu gitu. Untuk kita tahu kedepannya kita bergeraknya seperti apa dalam Kristus. Wah, jadi hari boleh berlalu, nah tapi ingat kesempatan itu jangan biarkan berlalu, dan setiap saat itu kesempatan, terutama mana kita bisa menikmati dan tinggal hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Mantap. Nah, berkaitan sama yang tahun baru dan harapan tadi yang kita udah bilang bagaimana cara kita mensyukuri setiap hari yang baru itu. Jadi bukan hanya nunggu tahunnya kan, tapi setiap hari yang baru itu, dan kita juga setiap hari juga buat harapan-harapan itu. Kita masuk ke dalam satu budaya. Tadi kan kita udah bahas soal Chinese gitu ya, yang udah merah-merah nih, udah keren-keren semua nih ya kan. Nah, udah persiapan bagi angpau ya. Udah persiapan ini ya kan, udah persiapan. Saya masih belum bisa kasih angpau saya. Udah bisa belum? Belum ya. Tahun depan ya. Tahun depan. Dicatat tahun depan. Nah, untuk yang Chinese New Year ini, nah tadi kan bilang bukan hanya orang Tionghoa aja ya, semua orang juga. Sebenarnya kita sebagai orang Medan Chinese gitu ya, atau orang Indonesia di Chinese di Indonesia, kita kenapa sih harus mengadakan satu namanya tradisional ini, budaya perayaan di gereja gitu. Itu sebenarnya isuhami gitu loh. Nah, kalau menurut saya gini ya, boleh dibilang Chinese-nya Medan ya itu lebih kental dibanding dengan semua kota-kota lain yang ada di Indonesia gitu ya. Memang masih ada beberapa, tapi yang Medan itu maksudnya lebih kental, kelihatannya gitu. Betul. Nah, jadi salah satu dari bahasanya adalah Hokkien gitu ya. Nah, dari bahasanya juga dari kehidupannya ya, termasuk tentunya itu dari budayanya gitu ya. Nah, kembali kalau kita memang diizinkan sebagai orang Chinese dan lahir di dalam keluarga Chinese, nah tentu ya Allah yang Maha Kuasa itu dia juga memiliki kehendaknya bagi setiap kita, terutama yang di dalam keluarga Chinese gitu. Nah, kalau tadi dibilang menyikapi terutama yang ada di kota Medan itu ataupun yang ada di dalam gereja, ya memang benar sih, karena selagi atau selama kita hidup dalam dunia, kita tentu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya budaya kan gitu ya. Nah, cuma hanya sebagai orang Kristen kita juga bisa menilai kayak gitu ya. Nah, budaya mana yang cocok untuk kita ya, yang bisa mempererat, mempersatukan hubungan keluarga, bisa semakin dekat, dan tentunya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Allah. Nah, ini bukan sesuatu yang salah, maksudnya ini juga bisa dan boleh kita lakukan. Nah, terutama juga kalau di dalam gereja kita kan menyebut saudara-saudari seiman gitu ya kan. Nah, jadi ya tentulah kita boleh hidup dengan saling mengasihi ya, saling membangun, saling melengkapi antara seorang dengan yang lain. Jadi ini sesuatu yang tidak salah, dan ini juga sebuah kebaikan gitu ya yang ada di dalam tradisinya orang-orang Chinese. Juga ini boleh dilakukan di dalam gereja, dan tentunya juga sesuai dengan ajaran Tuhan, dengan kasih kita juga menerapkannya di dalam gereja, di dalam rumah Allah kita gitu. Kalau misalnya dari Philip sendiri kan, misalnya kayak
ada nggak satu kesan, saya Philip kan juga dari kecil kan sebagai Iya. orang Kristen gitu ya, dan Iya. melihat perayaan Chinese di gereja Imlek ini Dibesarkan juga ya. dibesarkan di dalam dalam keluarga, budaya ya. Tionghoa juga, ya benar. Jadi punya kesan tersendiri nggak sih, misalnya sampai sekarang ini baru Shotan gitu kan, kalau ternyata Imlek di gereja ini ya isu ini atau kesannya ini gitu. Kalau dulu yang tidak terpikirkan gitu, kalau sekarang udah terpikirkan. Mungkin punya kesan apa gitu ketika lihat Imlek tahun baru di gereja misalnya. Ya, perayaan Imlek di gereja memang di kebanyakan gereja tidak lebih ramai dari Natal, maksudnya tidak lebih meriah dari Natal. Benar. Memang begitu kan. Meskipun dia gereja Chinese, tapi memang yang saya lihat satu hal di dalam perayaan Imlek gereja itu seharusnya itu lebih menekankan makna-makna yang bisa kita hubungkan antara nilai-nilai Alkitab dengan juga budaya. Karena kalau enggak nanti apa bedanya ini dengan perayaan budaya semata. Nah, inilah yang membedakan kita merayakan budaya di dalam gereja. Harus ada nilai-nilai kekristenan juga yang ada di sana. Nah, malah jangan sampai malah nilai-nilai yang di luar di luar gereja yang malah masuk ke gereja yang bertentangan. Nah, jangan sampai malah kebalik seperti itu. Nah, itu satu kesan yang saya pikir memang harus ada di dalam gereja. Sebenarnya kalau mau kita lihat ya budaya Tionghoa ini nilai-nilai yang ada dalam budaya Tionghoa sebenarnya nggak semuanya bertentangan dengan pandangan Alkitab ya. Iya. Ya, termasuk kalau orang Tionghoa suka bicara tentang berkat, fu ya. Tuhan juga suka bicara tentang berkat. Tuhan rindu ya memberkati umatnya ya, seperti itu. Iya. Fu. Bahkan Fu Injil sih. itu Iya. fuin Fuin, ya kan. iya. Nah, itu. Fu. Injil itu fu apa? Nggak boleh terbalik. Nggak boleh terbalik. Karena ada yang bilang terbalik gitu. Benar ya. Jadi fu tapi apa? Nah, fu-ing ya. Ya, kalau kita percaya fu itu berkat itu diturunkan atau dicurahkan dari Tuhan kepada kita manusia, khususnya orang-orang Chinese. Bahasa Mandarinnya namanya fu. Iya. Fuing. Injil. Injil. Iya. Oh, Injil. Iya. Saya doang yang nggak Chinese di sini. Mungkin ada contoh lain nggak dari Bos Franky atau Philip ada bisa Philip. memberikan contoh buat teman-teman ada di rumah, mungkin bisa lebih memahami lagi hal-hal seperti ini. Hal tentang jangan sampai malah mereka hanya merayain Imlek sekedar merayain kan dia tinggal ki pokoi chu ki ini chu gitu kan. Cuman kongkong kyong hi pak cai terus lay angpau nalai gitu kan. Nah, menyikapi ini. Saya kan, pernah iya. tetap itu kan. Iya. Saya pernah yang waktu saya kan hampir 7 atau 6 tahun ya Imlek itu memang tidak di rumah, tidak. Karena kita udah merantau sebagai anak STT kan tadi tangsi kawalang kan butuh cu untuk merayakan Imlek. Nah, jadi merayakan Imlek kan di STT. Nah, ketika merayakan Imlek di STT, wah ada guru-guru yang Chinese nih gitu kan, ada guru Tionghoa dan ada guru-guru yang dari Medan. Jadi kui nakai yang Medan Langu gitu kan. Jadi kayak Kyonghi Lause gitu kan ya. Pernah dapat angpau nggak dari dosen? Iya, ini makanya pikirnya kan dikasih angpau ya kan. Dikasih angpau. Nah, ternyata memang dikasih gitu ya. Dikasih wah kumpul ya. Bener. Itu kesan yang paling saya dapat. Iya, serius. Jadi kayak gua ada kumpulin terus gua buka ayat Alkitab. 3 dosen kasih ayat Alkitab dong. Saya dapat. Pilih juga pernah dapat. Iya. Pengalaman yang sama. Itu seru sih sebenarnya. Jadi kayak ternyata angpau tuh nggak hanya melulu soal uangnya. Iya. Nah, nanti mungkin bisa bahas tentang angpau tadi ya, mungkin ya. Tadi si angpau. Tadi boleh langsung mau Oke. Nah, kita bicara mengenai angpau ya, saya juga mungkin juga mau supaya setiap kita yang mendengar juga bisa mengerti satu hal lah gitu ya. Kita yang khususnya di dalam Imlek ini ya, kalau untuk yang anak-anak muda yang masih memperoleh angpau ya bersyukurlah, saya katakan gitu ya, bersyukur gitu ya kan. Karena ya selama masih itu artinya kan masih ada berkat gitu kan. Walaupun ya isinya itu kita jangan lihat dulu isinya, tapi begitu masih ada isinya kita harus bersyukur, dan bersyukurnya itu tentu yang terutama itu kepada Tuhan Allah dulu gitu ya kan. Nah, dan bagi pun yang
yang apa ini, yang hoe ya, yang memberi ya, kembali saya juga katakan bersyukur gitu ya, selagi kita masih bisa memberi. Nah itu adalah juga Tuhan yang memberi berkat gitu ya, itu yang melalui kita bisa menjadi saluran berkat. Nah dan kembali biasanya kalau kita bagikan itu kan tentu hanya orang-orang dalam keluarga atau teman-teman kita, orang-orang kita kenal gitu ya kan. Nah kita biasanya kan nggak membagi ke orang-orang yang di luar itu. Nah memaknai angpau ini saya juga mau mengatakan itu, mengapa itu harus merah gitu ya. Nah satu hal yang saya pikirkan dan ini nanti bisa dikaitkan, direlevansikan di dalam kasihnya Tuhan, yaitu itu darahnya Kristus Yesus itu yang lebih mahal, itu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Nah itu sebenarnya juga diberikan, dicurahkan kepada kita gitu. Jadi kita yang menerimanya ini, nah itu dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih ya, karena kita sudah memperoleh anugerah keselamatan itu. Demikian juga jangan lupa kita juga bagikan ini, berkat ini yang terbesar ini ya, bukan saja secara materi gitu ya, tetapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan itulah yang juga bisa kita bagikan, kita berikan pada orang-orang yang di luar sana. Ya mungkin itu Mungkin itu ya. Kalau pilih mungkin salah satu pergumulan anak-anak muda ya kalau di tempat saya melayani adalah keluarganya belum percaya, tapi ini anaknya ini aktif di gereja, aktif di gereja. Sehingga waktu merayakan Imlek itu ada pergumulan di situ tuh, merayakan secara Kristen dan merayakan juga secara keluarganya. Karena keluarga besar juga kan, kumpul keluarga. Nah biasanya ada mengenai merah tadi ya, selain angpau biasanya ada kertas-kertas merah ditempel. Di depan pintu di gitu pintu ya. tempel. Nah tadi juga sudah disampaikan Boksu, itu sebenarnya kita sebagai orang Kristen bisa memaknai itu sebagai darah Yesus, bahwa darah Yesus ternyata yang lebih berkuasa daripada kertas-kertas merah. Bahkan saya mungkin bisa katakan kalau kita menelusuri sejarah, ternyata kertas merah itu kita bisa katakan sebagai bayangan gitu, sebagai petunjuk kepada yang benar gitu. Karena kan kalau sekali lagi budaya itu sebenarnya ya Tuhan yang berikan kan, budaya itu bagian dari kebenaran Tuhan. Nah jadi Tuhan sudah menitipkan kebenaran itu di dalam kertas merah itu, tetapi itu bukan yang paling utama, atau itu hanya sekedar icip-icip doang kepada yang benar. Jadi berkat sesungguhnya bukan pada yang merah itu, kertas merah tadi tapi yang lebih besar dari itu. Dan kita di dalam kekristenan kita mengerti ternyata adalah darah Yesus. Nah, disitulah yang membuat perayaan Imlek atau pemaknaan kita kepada Imlek itu jadi berbeda sebagai orang Kristen. Itulah disebut menuntun kepada keselamatan. Benar sekali ya, karena sama juga ya, kita juga sebenarnya udah mendapat anugerah keselamatan sekarang ini gitu ya, bukan harus misalnya kayak tadi Boksu di Rumsos gitu kan bilangnya, bukan harus mati dulu baru dapat keselamatan ya, tapi memang sudah kita cicipi sejak sekarang. Ketika kita bertemu di dalam bersama dengan Tuhan di surga, ya itulah memang anugerah keselamatan yang kita dapat sebenarnya. Iya ya, menarik sekali ya. Cuma berarti kembali tadi angpau itu kita maknai bukan hanya secara materi ya. Berarti di dalamnya kita bisa sisipi firman Tuhan tadi seperti tadi dosen saya bilang ya, karena kan saya berpikir wah dikasih angpau pasti uang nih di dalamnya nih gitu kan ya. Lu punya pesan yang lain ya tentang angpau berkat rohani ya. Lu punya kalau aku mungkin boleh bersyukur lah ya, pernah dapat angpau yang isinya uang sih dari dosen. Wah, dosennya cukup bermurah hati ya. Wah. Anda luar biasa. Dan mungkin itu satu-satunya angpau yang diterima gitu ya. Siapakah dosen itu? Tapi mengingat ini ya, mengingat waktu merantau di Medan, pas Imlekan, aku sempet sekali itu sampai ini sih, sampai kayak nangis gitu loh. Nangis loh, merindukan reuni keluarga. Kampung halaman. Reuni dengan keluarga pas malam Imlek, makan bersama. Itu kan satu momen yang sangat indah ya. Bisa ini ya, bisa reunian, apalagi ditambah dengan melihat teman-teman ya ngepost di IG, wah lagi makan sama keluarga, aduh aku merana sendiri gitu loh. di kamar ya. Ngomong-ngomong soal ini ya,
reuni seperti itu ya. Mungkin dari Bos Franky sama Philip melihatnya seperti apa? Kita sebagai orang Kristen boleh memaknai reuni ini gitu loh. Ketika di malam Imlek ataupun mungkin bukan di malam Imlek aja ya. Biasanya juga pas tahun baru Imlek keluarga yang udah pindah ke kota mana ya di luar negeri mereka juga pulang kan merayakannya. Sebenarnya pengalaman ini juga pernah saya alami gitu ya, terutama waktu 3 tahun di Singapura. Nah berarti ada 3 kali baik tahun baru ataupun Imlek itu yang berarti nggak bersama keluarga merayakannya gitu ya. Nah tentu ada sebuah perasaan yang berbeda ya, apalagi waktu mulanya awalnya. Nah tetapi itulah yang penting kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, Tuhan pasti memberi ada saja orang-orang lain yang di sekitar kita yang bisa dianggap sebagai keluarga. Nah itu seperti tadi yang dibilang itu biasa kalau yang tinggal di STT itu nanti ada dosen, ada yang masih ada orang-orang di lingkungan kita yang sebagai perpanjangan kasih Tuhan yang tetap bisa memberi perhatian kasih kepada kita. Itu juga yang saya alami di Singapura ya selain juga ada dosen juga ada teman-teman lah gitu ya yang mereka yang mungkin tinggal di Singapura ataupun mungkin di Malaysia yang agak dekat. Nah itu bisa-bisa sampai mengundang kita ke rumahnya gitu. Nah jadi satu kali saya juga pernah diundang sama di rumahnya atau di gereja dari pendeta dari teman saya gitu. Jadi maksudnya ya kami biasanya kumpul gitu kan. Lalu kemudian pas itu pendetanya ada bikin itulah pergantian tahun baru ya. Itu waktu Imlek itu ini. Nah, Sacak Mei gitu ya kan. Nah, jadi diundanglah teman saya ini, lalu teman saya juga mengundang saya, udahlah toh nggak kemana-mana sekalian gitu ya, katanya dari Singapura bisa ke Malaysia sekalian saya kenalin boksunya kayak gitu. Jadi ya udah sekalian. Nah, jadi rasanya juga walaupun tidak bersama dengan anggota keluarga kita, tetapi juga tetap ada keluarga di dalam Allah gitu sih. Nah, jadi maksudnya itu asal kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan peka dan kita tahu pimpinan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kembali ya di dalam menjalani ini walaupun tadi itu ada sesuatu yang berbeda, tapi juga ada sesuatu yang baru yang bisa kita alami di dalam Tuhan ini sih. Dan inilah yang kembali bisa membuat kita mensyukuri ya, tetap bersyukur pada Tuhan Allah dan bisa mengalami saya katakan sesuatu yang tanda kutip berbeda dengan dari yang biasanya. Nah, dan memang kalau yang namanya yang studi di luar itu akhirnya satu hari juga pasti akan kembali ya. Nah, betapa senangnya gitu kalau kita bisa kembali ke rumah ya, berkumpul apalagi kembali sama-sama merayakan Imlek bersama. Iya, bersama keluarga. Nah, ini juga kembali mengingatkan antara hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah gitu ya. Kita yang hidup dalam dunia ini harusnya tetap berrelasi dengan Tuhan Allah, tapi ingat satu hari kita juga pasti akan kembali betul ya, kita bersatu kembali dengan Tuhan Allah. Nah, dan itulah momen yang paling indah yang bisa membuat kita semakin bergairah gitu ya, semangat di dalam mencapai atau menuju kepada proses itu. Nah, kiranya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita itu. Iya. Menarik sekali ya. Dari tadi kita pembicaraan tentang ya sampai ke Imlek ya, bahwa banyak budaya di dalam Imlek itu juga sebenarnya satu cerminan juga ke dalam diri orang kehidupan orang Kristen ya kan. Seperti menghormati orang tua, tadi juga kertas merah gitu ya. Juga ada berkat ini tadi ya, benar ya. Nah, jadi banyak sekali yang di dalam tradisi Imlek itu ada ya. Ada cerminannya di dalam Kristenan. Jadi sehingga teman-teman tidak salah kaprah akhirnya melewati Imlek, bukan hanya juga kesannya seperti datang menerima angpau gitu ya, datang untuk cak kue aja kan, datang ternyata itu adalah momen kesan makan cak tok itu yang terlalu banyak. Tapi bagaimana kita ketika kumpul sama orang tua, orang rumah, kita menjalani relasi yang baik. Bagaimana ketika kita juga kayak bertamu ke rumah orang, betul. Bertemu dengan keluarga, kita juga memberkati mereka dengan kehadiran kita lewat ucapan selamat tahun baru sekalipun ya, yang mungkin terlihat kayaknya sederhana, tapi sebenarnya kita bisa
membawa berkat itu loh kepada keluarga yang kita kunjungi. Iya. Terutama juga kalau ada anggota keluarga yang belum percaya, nah inilah ya melalui sarana ini bisa menjadi anugerah keselamatan bagi mereka. Tentunya kita juga tetap berdoa, menyerahkan semua orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan kita. Benar-benar. Apa namanya? Nanti apa ya sebutannya kongsi percaya. Bener ya. Itu punya istilah, punya arti nggak ya? Nah. Kadang banyak orang yang, apalagi saya pernah di SCT yang ya di Jawa, kayak mereka cukup mempeributkan dengan kata itu gitu, kayak harus hati-hati menyebutnya gitu loh. Itu tuh emang ada bisa melarikan maknanya atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, nah menurut saya begini sih, kalau kongsi itu sebenarnya selamat, jadi seperti ucapan selamat ya untuk seseorang yang berbahagia gitu. Nah, huat cai atau fa cai, nah itulah yang disebut dengan banyak rezeki ya, murah rezeki gitu ya, kita bisa mendapat banyak. Nah, tapi biasanya orientasi mereka sebutnya itu ke rezekinya. Nah, gitu itu. kan. Nah, orang itu. Kristen yang lebih ke orang Kristen sebut itu kok ke rezekinya gitu. Ya. Biasanya kalau orang-orang Chinese yang kita katakan yang non Kristen yang tidak percaya ya, orientasi mereka itu tentu dan pasti kepada yang namanya Huat Cai. Makanya itu ada yang disebut Caisen ya, dewa rezeki gitu. Itu memegang peranan begitu penting ya bagi orang-orang Chinese di dalam setiap merayakan Imlek ini gitu. Nah, bagi kita orang Kristen, kita tentu bukan itu Caisen-nya gitu ya datang, tetapi siapa? Nah, Allah pencipta kita yang bukan saja tadi memberi berkat gitu, tapi juga memberi keselamatan. Kalau mau dibilang peng-an yaitu keselamatan. Nah, ini juga diberikan Allah pada kita. Jadi ia bukan saja dalam materi gitu ya, tapi juga termasuk dalam kesehatan, dalam hikmat bijaksana, segalalah yang terbaik seluruh kehidupan kita. Nah, ini sebenarnya disediakan dan diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Asal kita sungguh-sungguh mau berserah diri kepada Dia gitu. Nah, jadi kembali menyikapi di dalam yang namanya ketika kita mengucapkan selamat kepada seseorang ya, saya akan kembali kepada pribadi kita. Maksudnya gini, kalau untuk sama-sama orang yang sudah percaya ya, kita tentu tahu orientasi kita itu bukan kepada yang namanya uang ya kan gitu. Nah, tapi kalau bagi mereka yang belum percaya gitu ya, kalau kita mengatakan kalimat ini kepada mereka, nanti saya takutnya mereka langsung ya terus ke ini, orientasinya langsung kepada yang namanya rezeki gitu. Padahal bagi kita tahu yang lebih penting itu bukan saja berkatnya, betul gitu ya kan, sumbernya itu sebenarnya. Nah, jadi bagi saya begitu ya, kalau memang mau diucapkan ya silakan, tetapi yang mengucapkannya ini tahu sumbernya itu siapa dan untuk apa dikatakan gitu. Nah, jadi maksudnya begini, kalau untuk sesama di kalangan orang-orang yang belum percaya ya kan, ya oke, kalau memang mau mengatakan boleh silakan katakan Kyonghi Huat Cai gitu. Nah, tapi kalau bisa juga ditambah keterangan maksudnya gitu. Nah, tahu nggak kenapa bisa Huat Cai? Ini kan menjadi sebuah kesempatan juga gitu sih. Nah, tapi kalau bagi kalangan orang sendiri ya, dalam orang-orang percaya ya, saya rasa sih kita cuma mengatakan Kyonghi sih gitu, kongsi sih gitu. Ya. Tapi yang penting kita mengerti ya intinya itu apa dan akar permasalahannya itu apa. Jadi kalaupun itu ada kesempatan, nah kita juga bisa melalui Kyonghi Huat Cai ini ya, iya kita masuk gitu. Jadi kita berbagi kasih, ya menceritakan ya gimana pengalaman dengan Tuhan. Nah itulah salah satu gitu. Dan yang penting adalah anugerah keselamatan itu. Benar. Jadi kalau di rumah Philip perayaan Imleknya tuh gimana kalau di rumah? Kalau saya kan keluarga sudah Kristen ya. Sudah Kristen. Papa mama dan saya ada koko sudah Kristen. Jadi kami merayakannya hanya ya Paicia ya, ke keluarga besar. Keluarga besar memang belum percaya, tapi ya kami hanya makan gitu ya, ngobrol, menghabiskan satu hari, yaitu hari pertama Imlek. Biasanya hanya seperti itu. Nah, memang tidak ada yang lain-lain. Kalau misalnya dalam itu kan mungkin ada sembahyang atau apa ya, kami tidak akan lakukan gitu. Karena mungkin keluarga besar ada, cuman kami tidak gitu. Wah, dimakan yang cukup
cukup besar ya. Iya. Ya, Makan menarik. besar ya. Makan besar. Makan besar. Iya. Ya, ini kita akan belajar ya sebenarnya dari Totok Live kali ini. Kita temanya apa sih gitu ya? Temanya tentang learn from yesterday, live for today, dan hope for tomorrow gitu ya. Jadi dari tahun baru kita angkat satu pembahasan tahun baru juga supaya kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan setiap harinya gitu. Bahkan ketika kita melewati tahun baru Imlek itu juga bukan kita melewatinya hanya sekedar watan angpau gitu ya, watan lui gitu ya, tapi juga melihat penyertaan Tuhan juga gitu ya. Satu penyertaan Tuhan ternyata masih bisa kumpul bersama dengan keluarga. Jadi Tuhan nggak hanya menyertai saya, juga melihat satu keluarga juga disertai ya, saudara-saudara, PU, nang si kau, pai kui kau pai cia, pait pai ji kan. Iya, Kocak gome. Ya. Jadi kan cukup panjang ya. Jadi kita bisa melihat dan kita masih bisa menebarkan kasih kan. Selama Imlek ini gitu kan. Bukan hanya kedar kilangnya cuai, contohnya ini cuta ampau ya. Pilih cuta ampau ya, kiboksui cuta ampau gitu ya. Enggak gitu ya. Ya, jadi kita belajar ya, sebenarnya belajar juga kalau misalnya kita mau refleksi ya di dalam kitab Yesaya, Tuhan juga Yesaya 63 ya ayat 7 sampai 9. Tuhan juga sebagai penuntun kehidupan ya, membawa mereka bangsa Israel itu Tuhan memperlihatkan perbuatannya, masyurannya ya, kasih setianya ya, semuanya dilakukan untuk kaum Israel ini gitu ya, supaya kaum Israel ini tahu bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertainya ya, sama seperti kita tahun berganti tahun ya, tapi kalau kita tidak satu nama introspeksi tadi ya, kita nggak tahu hari ini aku mau bersyukur apa gitu ya. Nah itu sekarang kita harus tahu caranya gitu ya, kita bisa tahu bahwa Tuhan ternyata selalu menyertai kita gitu bro. Kesimpulan Kesimpulannya ke saya. Tadi yang disampaikan bukan kesimpulan. Bukan. Iya. Oke, jadi mungkin kita minta closing statement dulu lah ya. Boleh. Kesan yang mau disampaikan dari kedua narasumber kita ya, yang kita undang. Jadi dari tahun baru yang umum dan juga tahun baru Imlek nantinya ya. Bukan nantinya ya, memang tahun baru Imlek karena kan kita ini segera udah tahun Imlek, ini tayang nih udah tahun baru Imlek ya. Jadi kita anggap saja tahun baru ada tahun baru Imlek ya, tahun baru Imleknya nanti tahun baru Imlek, iya ya. Apa yang closing? Closing statement. Closing statement. Yang paling penting adalah jangan sekedar melalui tahun baru itu begitu saja gitu. Saya mendorong setiap teman-teman yang nonton, setiap kita ya, untuk melewati tahun demi tahun tuh dengan ada satu makna, kita memaknainya gitu. Misalnya tahun baru yang lewat tadi ya, yang tahun baru yang kita sudah lewat ya, apa yang mau dikerjakan hari ini, tahun depan gitu. Tahun baru Imlek juga sama, di dalam setiap unsur-unsur dan elemen-elemen perayaan Imlek, jangan hanya sekedar pada di unsur itu, misalnya angpau tadi hanya uang saja, tapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus beda gitu. Sebagai anak Tuhan harus beda. Saya di luar closing statement, saya tambahkan satu lagi ya, yang cukup menarik ya. Yang cukup menarik di tahun baru Imlek kan, yang saya juga baru tahu ya belakangan, itu kue keranjang, kue bakul, kue manis yang lengket. Nah itu juga sebetulnya mengingatkan kita kepada nilai kekristenan yang sangat penting. Nah, memang kan ceritanya kue keranjang ini kan diberikan atau dipersembahkan kepada orang-orang yang belum percaya. Katanya biar manis-manis, ini loh, diem loh. Jadi nanti biar nggak lapor yang aneh-aneh gitu. Yang keluar laporannya itu manis-manis. Harus melapor kepada yang paling di atas itu. Jadi itu semua yang baik-baik lagi. Betul. Jadi intinya tugasnya itu sebagai perantara manusia dengan dewa yang atau Tuhan di atasnya gitu. Nah, tapi dewa ini bisa supaya nggak laporkan hal yang jahat, supaya kita nggak dihukum, manusia nggak dihukum. Nah, sebenarnya prinsip perantara ini kan kita ada di kekristenan. Yang jadi perantara itu siapa? Tuhan Yesus. Dan dia itu gini ya, supaya istilahnya ya, supaya kita nggak dihukum, dia bukannya kemudian bisa
kasih sesuatu, tapi dia memberikan dirinya sendiri. Jadi dia tidak minta sesuatu dari kita karena tidak ada yang bisa menggantikan. Iya, tidak bisa yang menghapus murka Tuhan, tidak bisa. Hanya dirinya sendiri dan dia berikan itu. Jadi waktu kita istilah gini ya, sederhana, waktu kita makan itu atau kita melihat kue keranjang itu, kita ingat perantara yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus. Ini yang pandangan seperti memaknainya itu. Nah, aku mendorong teman-teman untuk bisa melihat seperti itu. Ini ya. Nah, dan gereja juga harus menyuarakan seperti itu, melihatnya. Bener-bener. Itu yang paling penting. Jadi jangan sekedar berlalu, tapi coba untuk memaknainya. Kalau kue nastar ada maknanya nggak? Nenas. Oh, nenas. Mari kita kupas nenas. Tionghoa Onglai. Onglai itu si raja. Raja lah, datanglah raja. Tidak begitu. Siapa raja kita? Siapa raja kita? Oh iya, Yesus Kristus. Masalahnya Boksu, kalau walangkong Onglai ya, raja datang, habis kita Boksu. Sudah murka. Ya, deh kalau Boksu closing statementnya. Oke, ya. Kalau dari saya untuk semua orang-orang muda ya dan setiap kita yang nanti menonton ataupun mendengar ini, satu hal ya, percayalah dan pekalah gitu ya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Dia bahkan memberi anugerah keselamatan dan segala yang terbaik kepada kita. Dan bukan itu saja, Dia terus menuntun, memelihara ya, memimpin dan bahkan itulah menolong kita di setiap saat gitu. Jadi asal kita sebagai orang percaya pada Dia, kita menyerahkan seluruh hidup kita dengan sungguh-sungguh pada Dia. Pasti Tuhan itu akan memimpin kita gitu ya. Kita bisa semakin mengalami Tuhan Allah yang maha besar ini ya, yang agung ini gitu. Karyanya itu akan terlihat begitu indah dan kembali kita bisa menikmati hidup kita walaupun mungkin nanti di tahun 2023 ini ada kesulitan-kesulitan yang akan dialami ya, dan mungkin juga kehidupan itu akan merasa semakin sulit, tapi satu hal yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia terus akan menolong, menuntun kita sampai kita hidup bersama dengannya. Amin. Oke, menarik ya. Kita hari ini melihat bahwa tahun baru bukan hanya sebuah perayaan ya yang setiap akhir tahun kita semangat nih mau ganti tahun nih. Tapi kita juga boleh memaknai pergantian tahun itu dengan melihat lagi bagaimana Tuhan yang sudah memberkati ya, berkarya dalam hidup kita di masa lalu ya, yang Tuhan yang sudah memimpin kita juga hari ini ya, dan Tuhan yang sama yang akan terus menolong kita ya untuk melewati satu tahun yang baru itu ya, sampai dengan berakhirnya tahun itu, dan pastinya setiap tahun akan seperti itu ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita ya. Dan ternyata juga kita lihat hari ini ya, banyak culture tahun baru ya yang selama ini mungkin kita cuma rayain, ngeramein aja, tapi mungkin kita hari ini baru ketemu nih ternyata sebagai orang Kristen kita bukan hanya sekedar merayakannya, tapi di situ di balik itu kita bisa mensyukuri wah ada berkat Tuhan ya di balik perayaan tahun baru itu. Nah mungkin sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama ini dulu mengucapkan selamat Imlek dulu nih buat teman-teman yang nonton ya. Boleh. Ya. Kita bilangnya gimana nih Boksu nih? Kita bilangnya ke arah mana nih? Ke arah mana? Silang aja ya. Silang aja. Boksu sama ini ke arah sini, saya ke sana ya. Gyeonggi lah. Kita Gyeonggi ya. Oke. Sama-sama ya. Yuk. Gyeonggi. Ya, untuk semuanya. Iya, dan inilah ya akhir dari edisi kali ini ya, Learn from Today, Live for Today and Hope for Tomorrow ya. Ya, sebelum kita mau akhiri, kita sama-sama yel dulu nih. Sama-sama Tok live-nya kita ya. 1, 2, 3. Tok Live. Let's talk about life.